Hai bro, untuk menemani waktu santai kalian, saya akan melanjutkan cerita dari sequel kedua film Sicario, di mana pada sequel kedua ini, film tersebut disutradarai oleh Stefano Sollima dan rilis pada tahun 2018, dengan bintang utama tetap seperti pada sequel pertama yang diperankan oleh Benicio del Toro dan juga Josh Brolin. Pada sequel kedua ini, Matt Graves dan Alejandro akan kembali beraksi dalam memerangi kartel narkoba Meksiko. Inilah Sicario, Day of the Soldado. Film dimulai dari aksi penangkapan yang dilakukan oleh petugas patroli perbatasan Amerika Serikat terhadap para imigran gelap yang masuk ke Amerika melalui Meksiko. Ketika para imigran gelap tersebut tertangkap, ada salah satu imigran yang berlari dan tanpa terduga imigran tersebut melakukan aksi bom bunuh diri. Beberapa hari kemudian di kota Kansas, di mana terlihat beberapa orang masuk di sebuah pusat perbelanjaan dan selanjutnya melakukan aksi bom bunuh diri. Dilaporkan 15 orang menjadi korban dari aksi bom bunuh diri tersebut. Menanggapi serangan bom bunuh diri tersebut, Menteri Pertahanan James Riley menyampaikan bahwa pemerintah Amerika akan melakukan serangan penuh terhadap dalang pelaku kejadian tersebut. Scene kemudian berlanjut di sebuah daerah di Teluk Somalia, di mana terlihat beberapa anggota pasukan melakukan aksi pendaratan dengan terjun payung, kemudian menggerebek sebuah rumah dan membunuh semua orang yang ada di rumah tersebut dengan menyisakan satu orang yang kemudian mereka tangkap. Berlanjut di sebuah kamp militer yang terletak di Djibouti, Afrika, di mana satu orang yang ditangkap tadi kemudian dibawa ke situ. Dengan tangan terikat, orang tersebut kemudian diinterogasi oleh Matt Graves. Ternyata orang yang ditangkap tersebut bernama Bashir, seorang perompak dari Somalia. Bashir ditangkap karena pemerintah Amerika ingin mengorek keterangan darinya tentang siapa yang telah membantu para teroris yang diidentifikasi dari Yaman tersebut bisa memasuki Amerika Serikat. Bashir sebelumnya tidak mau memberi informasi. Kemudian Matt memberi perintah untuk menghancurkan rumah Bashir melalui serangan drone. Beralih ke sebuah ruangan, di situ Matt sedang berbicara melalui telepon dengan pejabat Amerika perihal informasi yang akhirnya ia dapat dari si Bashir, di mana seseorang yang membantu memuluskan para teroris dari Yaman tersebut masuk ke Amerika adalah Carlos Reyes, seorang pimpinan kartel narkoba dari Meksiko. Carlos Reyes membayar Bashir, salah satu pimpinan perompak, agar tidak mengganggu kapal yang digunakan untuk membawa teroris dari Yaman ke Meksiko. Kemudian dari Meksiko, para teroris tersebut diselundupkan masuk ke wilayah Amerika. Bisnis menyelundupkan imigran gelap menjadi sumber pendapatan yang besar bagi kartel selain bisnis narkoba. Matt kemudian memperoleh perintah untuk segera kembali ke Amerika. Di sisi lain, diperlihatkan anggota kartel Matamoros berusaha merekrut anak-anak muda agar mau bergabung menjadi anggota baru. Sesampainya di Washington, Matt kemudian bertemu dengan Menteri Pertahanan dan para pejabat militer. Di situ Matt diberitahu bahwa Presiden Amerika telah setuju untuk memasukkan kartel narkoba ke dalam daftar anggota teroris, sehingga memperluas kemampuan pemerintah untuk melawan mereka. Dan Matt diberi tugas untuk memperlemah kekuatan para kartel narkoba tersebut, dengan cara membuat peperangan di antara para kartel. Mendengar perintah tersebut, kemudian Matt mengajukan skenario bagaimana cara agar kartel saling berperang, yaitu dengan menculik anak kesayangan bos kartel Carlos Reyes dan melakukannya seolah-olah itu adalah tindakan dari kartel lain. Dan pekerjaan kotor pun dimulai. Untuk mempersiapkan tim dan peralatan pendukung, Matt menemui seorang kontraktor keamanan swasta. Kemudian, dia pergi ke kota Bogota, Kolombia untuk menemui kawan lamanya, Alejandro. Untuk memulai perang,
mereka membunuh seorang jaksa yang bekerja untuk kartel Matamoros di kota Meksiko. Setelah membunuh jaksa, kemudian Matt dan Alejandro bersama anggota tim yang lain berkumpul di sebuah ruangan untuk bersiap melakukan penculikan terhadap anak Carlos Reyes. Tak jauh dari tempat Matt dan timnya berada, terlihat seorang anak gadis yang sedang berkelahi dengan temannya di sebuah sekolah. Iya, dia adalah Isabel, anak dari Carlos Reyes yang akan menjadi target penculikan. Ketika Isabel pulang sekolah dengan pengawalan para penjaga, rombongan mereka di tengah jalan segera disergap oleh Matt dan timnya. Penculikan itu sengaja dilakukan di tengah kota dan dibuat semirip mungkin dengan aksi yang dilakukan oleh kartel narkoba, agar semua pihak, termasuk Carlos Reyes, mengira bahwa penculikan itu dilakukan oleh kartel saingannya. Dan di akhir aksi penculikan itu, Alejandro mengatakan kepada penjaga yang sudah dilumpuhkan bahwa aksi tersebut adalah dilakukan oleh kartel Matamoros. Di sini terlihat bahwa kartel yang akan diadu domba oleh Matt adalah kartel Matamoros dan kartel pimpinan Carlos Reyes. Perdí conexión. No tengo señal. Chequea tu celular. ¡Más rápido! Dile a tu jefe, el Carlos Reyes. Kartel Matamoros. Di sisi lain, Miguel yang dirayu untuk masuk anggota kartel Matamoros akhirnya mau ikut bergabung. Dan ia pun memperoleh tugas pertama mengemudikan sebuah mobil berisi narkoba melewati perbatasan menuju Texas. Dari Meksiko, dengan tangan terikat dan kepala tertutup, Isabel selanjutnya dibawa Matt dan Alejandro menuju pangkalan Angkatan Udara Amerika di Texas. Sementara Alejandro membawa Isabel pergi dari pangkalan udara, Matt memasuki ruang kontrol untuk memantau situasi rumah Carlos Reyes dan lokasi tempat penculikan Isabel melalui pantauan drone. Adegan berlanjut di mana Isabel sudah ditempatkan di sebuah rumah yang terpencil. Skenario selanjutnya pun dilakukan, di mana seolah-olah rumah tempat Isabel disekap telah digerebek oleh pihak keamanan. Kemudian Alejandro menemui Isabel dan seolah-olah menyelamatkannya dari para penculik. Selanjutnya, Isabel dibawa lagi ke pangkalan udara di Texas. Setelah sampai, Isabel ditempatkan di sebuah ruangan. Di situ Alejandro berkata kepada Isabel bahwa sebentar lagi Isabel akan segera dipulangkan saat waktunya sudah tepat. Adegan berlanjut di sebuah mall, di mana Matt dan Alejandro bertemu koleganya dari otoritas keamanan Meksiko. Di situ mereka menyusun rencana selanjutnya, di mana Isabel akan diserahkan kepada polisi federal di kota Mendez, di mana kota tersebut dikuasai oleh kartel Matamoros. Harapannya adalah agar kartel pimpinan Carlos Reyes datang ke kota tersebut untuk mencari Isabel, dengan resiko mereka harus berperang dengan kartel Matamoros untuk bisa keluar. Setelah sepakat dengan skenario tersebut, selanjutnya mereka berpisah, dan ketika sampai di area parkir, mobil mereka hampir saja menabrak Miguel. You alright? Let's keep your fucking eyes peeled. Keesokan harinya, Matt, Alejandro, dan timnya bersiap menyerahkan Isabel menuju Meksiko. Sesampainya di wilayah Meksiko, rombongan Matt dikawal oleh polisi federal Meksiko. Awalnya semua berjalan lancar, kemudian sampailah rombongan di jalan yang berdebu. Dan tiba-tiba,
Matt dan timnya mendapat serangan dari sisi kanan dan juga serangan dari polisi federal Meksiko, yang ternyata mereka adalah polisi korup yang bekerja untuk kartel. Beruntung, sepanjang perjalanan misi ini mereka selalu dipantau oleh drone. Kemudian para penyerang yang berada di sisi kanan rombongan dilumpuhkan oleh rudal yang dilepaskan oleh drone. Tak tinggal diam, Matt dan timnya segera keluar mobil dan mulai melumpuhkan para anggota polisi tersebut. Dan di tengah baku tembak tersebut, Isabel merasa ketakutan dan dia pun berlari untuk kabur menjauh dari tempat itu. Them over there. Sir. Setelah berhasil melumpuhkan para penyerang, Matt diberi kabar bahwa kepolisian Meksiko bergerak menuju tempat mereka. Untuk menghindari insiden yang lebih besar, Matt memutuskan untuk segera meninggalkan lokasi. Namun saat akan pergi, mereka menyadari bahwa Isabel telah kabur dari tempat itu. Kemudian Alejandro memutuskan untuk mengejar Isabel seorang diri dan menyuruh Matt segera pergi dari tempat itu. Dan dalam perjalanannya kembali ke wilayah Amerika, rombongan kepolisian Meksiko berhasil mendekati mereka. Tak mau mengambil resiko, Matt pun akhirnya menembak rombongan mobil polisi tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil masuk ke wilayah Amerika. Sesampainya di markas, pejabat yang mengawasi misi tersebut, Cynthia, mengatakan bahwa Presiden marah terkait insiden tewasnya polisi federal Meksiko dan memerintahkan misi tersebut untuk dihentikan. Matt yang tidak mau disalahkan memaksa Cynthia untuk melakukan pembelaan bahwa yang mereka lakukan adalah benar, karena terbunuhnya polisi-polisi tersebut adalah karena mereka bekerja untuk Carlos Reyes, dan juga mereka melakukan serangan terlebih dahulu. Namun Cynthia tetap tidak sependapat dengan Matt dan tetap menyuruh Matt untuk menghentikan misi tersebut. Sementara itu, Isabel yang berusaha kabur justru bertemu salah satu penyerang yang berhasil selamat dan ia pun akhirnya ditangkap. Beruntung, Alejandro berhasil menemukannya dan menembak orang tersebut. Headshot. Dalam pelariannya, Alejandro dan Isabel bertemu sebuah pondok dan menginap di situ untuk beristirahat. Adegan kembali ke markas, di mana Menteri Pertahanan terlihat sedang melakukan video conference dengan Matt dan Cynthia. Di situ terlihat Menteri Pertahanan sangat marah atas insiden terbunuhnya polisi federal Meksiko. Selanjutnya, dia menyuruh Cynthia dan Matt untuk membunuh Isabel yang menjadi satu-satunya saksi atas insiden penembakan tersebut. Setelah menerima perintah tersebut, Matt kemudian menghubungi Alejandro untuk segera membunuh Isabel. Mendengar hal itu, Alejandro menolak perintah tersebut. Alejandro berkata bahwa dia akan berusaha menyelamatkan Isabel dengan menyeberangkan kembali ke Amerika, dan ia meminta bantuan Matt untuk melakukannya. Tetapi karena Matt terikat dengan perintah dari Menteri Pertahanan, ia menolak permintaan Alejandro. Mendengar jawaban Matt, Alejandro pun memutuskan akan melakukannya seorang diri dengan caranya sendiri. Kemudian Alejandro dan Isabel diantar oleh si pemilik pondok menuju tempat penyeberangan imigran gelap yang dikoordinasi oleh kartel Matamoros. Untuk mengelabui para anggota kartel, Isabel memotong rambutnya dan mereka menyamar sebagai pasangan orang tua dan anak. Alejandro kemudian memasang dan mengaktifkan pelacak pada sepatu Isabel. Dan seketika itu juga keberadaan mereka terpantau oleh markas. Mengetahui posisi Isabel,
Cynthia selanjutnya akan segera mengirim sebuah tim untuk membunuhnya. Namun, Matt menghalangi keinginan Cynthia dan mengatakan bahwa dia yang akan berangkat. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, sampailah Alejandro dan Isabel di tempat penyeberangan imigran gelap. Dengan membayar sejumlah uang, mereka kemudian masuk ke dalam rombongan imigran yang akan diseberangkan ke wilayah Amerika. Namun naasnya Alejandro diketahui oleh Miguel, yang akhirnya membongkar penyamaran mereka. Anggota kartel Matamoros pun akhirnya mengetahui bahwa gadis yang bersama Alejandro adalah Isabel, anak dari bos kartel Carlos Reyes. Mira lo que encontré. Haciendo otra guerra y no habrá marcha atrás. Esa es la señorita Isabela Reyes aquí en mi camioneta. Di dalam bus, Alejandro pun kemudian dipukul dan diikat. Kemudian bersama Isabel, dia dibawa pergi. Di sisi lain, Matt dan timnya sudah dalam perjalanan menuju lokasi Alejandro dan Isabel. Sesampainya di suatu daerah yang terpencil, dengan tangan terikat dan kepala tertutup, atas perintah dari pimpinan kartel, Miguel menembak kepala Alejandro. Dan selanjutnya meninggalkan Alejandro yang sudah terkapar akibat tembakan di kepala. Matt yang mengetahui Alejandro tertembak melalui pantauan drone, kemudian mengejar rombongan mobil yang membawa Isabel dan memerintahkan anggota tim untuk menghabisi mereka semua. Javi, no me dispares, cabrón. No me dispares. No me pongas al tiro. ¡No, cabrón! ¡No me desates! ¡Stand up! ¡Stand up! Dan Isabel pun berhasil diselamatkan. Kemudian oleh Matt, Isabel dibawa menggunakan helikopter untuk selanjutnya hendak dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi. Kembali ke Alejandro yang sudah berdarah-darah di kepalanya. Terlihat dia siuman dari pingsannya. Karena tembakan dari si bocil tadi, pelurunya hanya mengenai pipi kiri dan menembus ke pipi kanan saja. Sehingga Alejandro selamat dari kematian. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, dia berjalan dan menemukan mobil yang berisi anggota kartel yang semuanya telah menjadi mayat. Kecuali si Miguel, karena bocil itu tadi turun terlebih dahulu di tengah jalan. Dengan mobil tersebut, ia kemudian berhasil pergi meninggalkan tempat itu. Adegan berlanjut 1 tahun kemudian, di mana Alejandro menemui Miguel di sebuah ruangan di mall di mana dia sering terlihat di situ. Melihat kehadiran Alejandro, Miguel terlihat terkejut. Selanjutnya, Alejandro menutup pintu ruangan itu. Dan film pun berakhir. Oke bro, demikian cerita singkat dari film Sicario. Semoga kalian terhibur, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.